Denisa Cornelia Arifin, NIM 12406183122 akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja sama dengan suatu perusahaan. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Singo di Mejo tahun 2000, menyatakan bahwa rekrutmen adalah suatu proses mencari, menggandakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, menurut DRS Faustino Cardoso Gomez tahun 1995 pada bukunya halaman 105 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu oleh organisasi. Yang kedua adalah seleksi karyawan. Pengertian seleksi yaitu suatu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses percobaan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Pada tahap seleksi karyawan ini, organisasi akan mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi dan berkualitas baik. Dengan cocoknya karyawan inilah, maka karyawan tersebut akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tingkat kehadirannya pun akan tinggi dan tingkat pengunduran dirinya juga sangat menurun. Dengan demikian, biaya dan waktu yang berkaitan dengan sumber daya manusia juga akan menjadi lebih hemat. Untuk memperoleh gambaran pengertian seleksi karyawan yang lebih jelas, maka para ahli mengemukakan pengertian seleksi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Umi Sukmati, menjelaskan bahwa seleksi karyawan merupakan suatu proses penempatan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan menurut Ronald S. Schuller dan Susan E. Jackson, bahwa seleksi merupakan proses mendapatkan dan mempergunakan informasi mengenai pelamar pekerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima dan menduduki posisi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saya Iva Avianti akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang sumber rekrutmen karyawan. Sumber rekrutmen karyawan ada dua. Yang pertama yakni sumber rekrutmen internal. Maksudnya, apabila di dalam suatu perusahaan terdapat kekosongan posisi, maka dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok. Hal tersebut dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan dan karyawan yang lainnya untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dilakukan dengan cara promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, lalu rotasi atau transfer adalah pemindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Kelebihan dari sumber rekrutmen internal yang pertama yakni meningkatkan semangat kerja, lalu yang kedua jarang terjadi kesalahan saat penyeleksian, dan yang ketiga lebih menghemat biaya pelatihan. Sumber rekrutmen yang kedua yakni sumber rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan. Semua perusahaan pastinya memerlukan perekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan apabila suatu perusahaan melakukan ekspansi yang mengakibatkan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kelebihan dari sumber rekrutmen eksternal yang pertama yakni mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, lalu yang kedua membawakan ide dan juga teknik baru, dan yang ketiga cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Saya Noviatul Zahro, NIM 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah seleksi karyawan pada suatu perusahaan. Ya, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Yang pertama langkahnya yaitu
penerimaan surat lamaran. Sering dilupakan bahwa sesungguhnya proses seleksi berlangsung dari dua arah, dalam arti bahwa organisasi sebagai pemakai tenaga kerja menyeleksi para pelamar, dan di lain pihak para pelamar memiliki organisasi di mana dia berharap akan berkarya. Lalu langkah yang kedua, penyelenggaraan ujian. Di dalam penyelenggaraan ujian ada 3 tahap. Yang pertama yaitu physical test atau medical test. Di sini menguji kemampuan fisik pelamar. Lalu yang kedua academic test, yaitu proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatannya dan isinya. Lalu tes yang ketiga yaitu psychological test. Di sini menguji tentang kecerdasan, bakat, minat dari seorang pelamar. Nah, langkah yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Wawancara sebagai alat seleksi sering dikatakan sebagai penting ya. Wawancara ini ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara tidak terstruktur, yang kedua wawancara terstruktur, yang ketiga wawancara gabungan antara tidak terstruktur dan terstruktur. Lalu yang keempat pemecahan masalah, yang kelima wawancara dalam situasi stres. Lalu langkah yang kelima yaitu surat-surat referensi. Di dalamnya memuat tentang informasi tentang diri sang pelamar seperti kemampuan intelektual, sikap, atau nilai. Lalu yang selanjutnya, langkah selanjutnya evaluasi medis. Praktek lain yang sangat lumrah dilakukan adalah melakukan evaluasi medis atau memanggil seorang dokter untuk melihat kondisi kesehatan seorang pelamar. Lalu selanjutnya yaitu wawancara dengan penyelia. Dalam manajemen sumber daya manusia, semakin dirasakan pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengenalan pekerjaan. Ulasan pekerjaannya sebenarnya sebelum karyawan diterima bekerja akan diberitahukan mengenai jenis pekerjaan, peralatannya. Intinya mengenalkan pekerjaan yang dasar dulu. Langkah yang terakhir yaitu keputusan seleksi. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Apakah pelamar tadi diterima atau tidak? Nama saya Risma Apriliani, NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi karyawan. Yang pertama, menurut Nitisemo. Menurut Nitisemo, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses seleksi karyawan. Yang pertama ada umur. Usia seseorang sangat mempengaruhi disiplin, tanggung jawab, pengalaman, kondisi fisik, dan kesetiaan. Pada karyawan yang masih muda, pada umumnya kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, kurangnya pengalaman, dan kesetiaan. Akan tetapi mereka memiliki kondisi fisik yang bagus. Begitupun sebaliknya, pada karyawan yang sudah agak tua, memiliki disiplin, tanggung jawab, banyak pengalaman, dan kesetiaan. Akan tetapi kondisi fisiknya sudah mulai menurun. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi tugas-tugas yang dibebankan oleh seorang karyawan. Karyawan wanita diberi tugas yang kurang mengandalkan kekuatan fisik bila dibandingkan dengan karyawan laki-laki. Faktor yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan dibagi menjadi 2, kesehatan dalam arti umum dan kesehatan dalam arti khusus. Kesehatan dalam arti umum adalah seorang karyawan tidak mempunyai penyakit yang berbahaya dan tidak dapat menular kepada karyawan lain. Sedangkan kesehatan dalam arti khusus adalah seorang karyawan dapat menurun produktivitas kerjanya karena kesehatan dalam arti khususnya terganggu. Misalnya seorang pilot harus tidak memakai kacamata. Seorang pramugari harus mempunyai gigi yang rapi. Faktor yang keempat ada tubuh. Tubuh meliputi tinggi badan, berat badan, roman muka, bau badan, potongan rambut,
cara berjalan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam produktivitas karyawan dan harus diseleksi dengan ketat. Misalnya, seorang karyawan hotel harus tidak punya bau badan, potongan rambut harus rapi, gaya tubuh harus profesional. Pramugari harus mempunyai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak sana.